sekarang menjadi bakasku. Selesai. Hi everyone, good morning semuanya. Sementara ini saya mute dulu ya yang lain. Cip Hero. Contoh wiki jadi. Wiki rajin, contoh wiki jadi. Okay. Okay everyone, good morning. Iya makanya jangan mainan itu sebentar ya. Okay, wait. Sebentar. I do not show activate. Okay, wait. Share screen. Oke, apakah semuanya bisa melihat saya? Bisa. PPT saya apakah muncul? Muncul, Miss. Muncul ya? Jelas? Terlihat jelas? Iya, jelas. Oke. Oke, good morning everyone. While waiting for the others, sambil nunggu yang lain, sebentar saya cek dulu. Ini ada participants, ada yang harus di-admit nggak? Oke, sebentar. Oke. Ada blok hitam nggak di PPT saya atau semuanya terlihat? Terlihat. Nggak ngeblok kan ya? Tidak Ada. Nggak ada blok hitam di PPT saya? Ada habis, ada Miss. aman, Miss, aman. Ada blok hitam nggak? Nggak ada ya? Ada. Oke. Sambil menunggu yang lain. Hi everyone, good morning. Hi everyone. Morning, Miss. Morning to Miss. Sebentar ya. I should set the mic. Oke, karena di sini pencahayaannya kurang ini ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah ya. Sebentar. Oke, Miss. Okay, good morning everyone. I hope everyone here is still in good condition. Semuanya sama-sama sehat. Setelah sekian purnama kita tidak bertemu ya. Iya. Sekarang ini setelah sekian purnama tidak bertemu, kita ngomongin final project. Nah, sekarang Miss Fira mau ngapain? Miss Fira mau ngejelasin gimana sih, apa sih yang harus kamu kerjain hari ini, dan kira-kira sehubungan dengan presentasi nanti, apakah ada yang harus lebih dahulu dan apa yang akan menjadi penilaiannya Miss Fira untuk presentasi Anda nanti. Nah, screen-nya Miss Fira terlihat jelas? Hitam. Tulisannya apa di sana? Academic presentation. Oke, good. Ya, kita sekarang bakal ngomongin tentang academic presentation. Nah, minggu lalu nih, Yes. Fira ngomongin kalau misalkan ada 2 tipe presentasi. Masih ada yang ingat nggak? Ada presentasi tipe apa aja yang Miss Fira omongin minggu lalu? Formal, informal, kagak salah. Iya, formal and informal presentations. Ini yang dari tadi nyauri Miss Fira ini siapa? Muhammad Andian Firmansyah. M. Andian ya.
Oke. Jadi seperti ini. Ada dua jenis presentasi, yaitu formal dan informal presentation. Nah, kalau misalkan ada dua jenis presentasi, yaitu formal dan informal, sedangkan Anda sebagai mahasiswa itu dituntut untuk punya yang namanya academic presentation. Nah, kalau academic presentation itu masuk di formal atau informal presentation? Formal, Miss. Mal. Iya, Formal. betul sekali. Betul banget. Nah, betul banget. Yang namanya academic presentation berarti pastinya ini adalah formal presentation. Nah, jadi untuk final project Anda nanti, Anda harus membuat presentasi secara formal. Nah, secara formal itu yang bagaimana? Ada yang tahu nggak bedanya presentasi secara formal dan informal? Ada yang tahu nggak? Penggunaan bahasanya, Miss. Oke, good. Siapa yang menjawab barusan? Premna, Miss. Hah, Premna. Oke, penggunaan bahasanya. Bagaimana Mas Premna? Penggunaan bahasa yang seperti apa? Kalau yang formal itu menggunakan bahasa yang baku Bahasa yang dan baku contohnya? sempurna, formal. Kalau yang informal lebih nyantai gitu, Miss, bahasanya. Kalau yang formal itu pakai bahasa baku, kalau yang informal, Kensin kan lo Kensin mengganggu main di sana aja ya. Kalau yang informal bagaimana? Lebih nyantai. Contoh Kayak bahasa bahasa nyantai bahasa gimana biasa. coba? Coba bahasa nyantai sama bahasa tidak nyantai ini yang gimana? Gini, bapaknya kalau pembukaan gitu, pakai salam, terus good morning everyone, dan kayak gitu Miss, kayak perkenalan dulu. Kalau yang informal salam juga, terus Salamnya gimana kalau yang informal? kayak biasanya, hai teman-teman, In English. good morning friend, how are you? Berarti kan sebenarnya sama aja ya, satunya pakai good morning sama aja. Terus yang lain bedanya apa? Yang satunya bilang good morning friends gitu lah. Miss, Ya. saya ingin menjawab bedanya itu kalau informal itu dari penyampaiannya. Sebentar, Kalau sebentar informal Mas itu Widi. ya kayak berbelit, sedangkan formal itu kita sudah tersusun dengan rapi. Sebentar, biar nggak tempuk saya yang kasih kesempatan. Oke, Mas Widi tadi mau menjawab, silahkan. Mas Widi yang berusaha menjawab tadi, silahkan. Oke, Mas Fremna udah benar. Intinya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Widi, Diki. Mau menambahkan? Tidak boleh. Tidak boleh ganggu ke ini. Tidak boleh, nah. Ayo, Mas Widi, silahkan. Kalau informal itu, kalau bedanya itu adalah Miss dari cara penyampaiannya. Kalau informal itu lebih terbelit-belit atau tidak tersusun pada saat penyampaian. Kalau formal itu sudah tersusun dengan rapi dari pembuka, terus isinya juga, cara penyampaian pun jelas. Oke. Dan biasanya itu baik. Oke, I got it. Jadi menurut Mas Widi, yang paling penting itu perbedaan dari formal dan informal. Kalau Mas Fremna tadi lebih ke language yang dipakai, lebih dari bahasanya. Kalau yang satunya bilang, hey, good morning, let me introduce myself, misalkan seperti itu ya. Kalau informalnya langsung hello friends, good morning gitu, lebih informal. Menurut Mas Fremna seperti itu. Menurut Mas Widi lebih ke tatanan PowerPoint-nya, lebih tatanan informasinya. Kalau formal itu lebih terstruktur, Miss. Kalau informal itu tidak terstruktur, Miss. Suka-suka kita. Gitu ya, Mas Widi ya? Gitu ya, maksudnya Mas Widi ya? Oke. Oke, kalau Miss Vira di sini menjawab, sebenarnya dalam formal dan informal presentation tetap kita harus punya susunan yang sudah pas. Dalam artian kita nggak boleh, meskipun itu informal presentasinya, presentasi kita awut-awutan. Presentasi slide pertama loncat ke slide keempat, loncat kedua, itu tetap nggak boleh. Meskipun itu informal, kita tetap menyampaikannya harus terstruktur.
Nah, yang membedakan sebenarnya apa sih dari informal sama formal presentation? Yang membedakan sebenarnya yang pertama, tadi sama seperti yang Mas Fremna sampaikan, di bahasanya, itu yang udah. Jadi bedanya formal sama informal itu dari bahasanya dulu. Jadi kalau misalkan secara formal itu bahasanya, good morning everyone, good morning ladies and gentlemen, I am Safira Jufri as the presenter today. I'd like to present some ideas on the IT development, misalkan. Itu yang formal. Kalau yang informal bagaimana, Miss? Langsung aja, hi everyone, good morning. We have some schedule on Friday, and I'm going to tell you what is the basic things to do on Friday, misalkan. Nah, itu sudah beda bahasanya gitu kan. Yang satunya lebih ke formal, ngadepin orang secara ladies and gentlemen. Yang satunya, hi friends, we are going, bahasanya lebih informal. Di dalam presentasi yang informal. Nah, bedanya apa lagi? Dalam konteks situasinya, kalau kita cuma presentasi antar teman, ngomongin rencana liburan, ngomongin rencana BEM, itu bisa aja kita pakai informal. Tapi tetap terstruktur. Dalam artian yang kita omongin ya harus jelas, harus terorganisasi dengan baik. Nggak boleh karena informal kita syukur-syukur bikin PPT-nya, kita syukur-syukur ngomong dari A sampai Z balik ke B. Nggak boleh, tetap harus sama. Yang beda adalah situasinya, bahasa yang dipakai itu yang beda sebenarnya yang membedakan. Tapi kalau dari struktur organisasi PPT-nya, kalau dalam presentasi yang formal, kita menghindari gambar-gambar yang tidak pantas pastinya ya, atau kita menghindari meme-meme yang kurang pantas, itu kita hindarin gitu kan. Jadi kita nggak masukin gambar-gambar yang istilahnya tidak berhubungan dengan si informasi yang kita sampaikan. Tapi kalau informal ya suka-suka kita, wong kita presentasinya sama teman atau dengan seseorang yang levelnya sama, mungkin kita mau build a humorous slides, kita mau bikin suasana itu hidup dengan ngasih humor, boleh gitu kan. Jadi lihat konteksnya dulu. Kalau ini formal berarti kita harus memakai bahasa formal dan menghindari sesuatu yang misalkan meme atau gambar yang tidak pantas, itu semua kita hindarin. Kita fokus pada menyampaikan informasi saja. Itu formal. Kalau informal, kita bisa menyampaikan informasi sambil guyon, sambil ini. Boleh formal dikasih guyon, tapi guyonnya nggak boleh yang apa ya, istilahnya guyonnya masih masuk sama temanya. Nggak boleh yang nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Oke. Berhubung Anda kemarin udah belajar ya cara membuka cancel, no, don't do it. Oke, kemarin Anda udah belajar bagaimana cara membuka sama menutup sebuah presentasi. Nah, kalau membuka dan menutup presentasi ini Anda udah bisa, sekarang Miss Vira pengen Anda belajar bagaimana caranya. Maaf ya, beginilah. If you have a children, you will build it way. Jadi gini, kalau misalkan ini kan Anda sekarang otomatis harus membuat, minggu lalu kan membuat opening sama closing, formal and informal. Nah, sekarang Miss Vira mau Anda fokus pada academic presentation atau presentasi yang Anda akan bawakan di final project nanti. Nah, mungkin di awal Miss Vira sempat bilang kalau presentasinya akan direkam dan diupload di YouTube. Nah, Miss Vira berubah pikiran karena setelah 7-8 pertemuan ini, ternyata banyak sekali mahasiswa yang masih belum mengerti. Istilahnya masih banyak yang bertanya-tanya, ini maksudnya gimana, Miss? Ini maksudnya gimana? Jadi Miss Vira mutusin kalau nanti presentasinya akan kita. Kenapa secara online? Itu akan lebih, Miss Vira bisa langsung ngasih feedback pada saat itu. Jadi Miss Vira langsung bisa nilai Anda pada saat itu, Anda kurangnya di mana, harus diperbaiki di mana, biar teman-temannya bisa improve nantinya. Dan juga nanti ketika Anda presentasi, Anda akan merasakan real experience. Oh, aku ngadepin berbagai macam audience nih, dengan pertanyaan yang ada banyak pertanyaan gitu kan. Jadi ada real experience di sana daripada yang recording. Jadi tetap nanti untuk prosedur final project-nya ini presentasinya akan sudah mulai 2 minggu lagi. Nah, jadi Anda punya waktu untuk mempersiapkan presentasinya 2 minggu.
Namun, nah sekarang what you need to do for your final project and the assessment Miss Vira jelasin. Sebentar. Nah, ini dia. Bentar. Kok nggak muncul nih? Bentar ya. Ini udah nggak ada yang gabung lagi ya. Miss Vira nggak bisa admit semua soalnya. Wait a minute. Oke. What you need to do today. Jadi sebenarnya tugas Anda apa sih hari ini, gitu kan ya. Di e-learning Miss Vira udah nulis, kalau Anda hari ini harus upload raw PPT. Apa itu raw PPT? Raw PPT itu artinya bukan PPT Anda yang final ya. Kalau PPT Anda yang final mungkin udah dilengkapi animasi, udah dilengkapi grafik, udah dilengkapi gambar. Nah, tidak. Nah, yang Miss Vira mau sekarang, Anda bikin raw PPT. Dalam artian Anda mau bikin berapa slide nih? Nah, slide-nya udah di raw dulu, di-design dulu nih. Nah, slide 1 kira-kira tentang apa? Slide 2 apa? 4 apa? 5 apa? 6 apa? Itu yang Miss Vira mau Anda lakukan hari ini dengan kelompok Anda masing-masing. Anda kan udah bikin kelompok nih kemarin. Nah, sekarang Anda bagi tugasnya dengan anggota kelompok Anda. Kita akan bikin 16 slide isinya tentang ini. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Nah, itu dibagi sekarang. Jadi sekarang Anda punya raw PPT-nya atau PPT yang masih mentah. Belum dikasih animasi, belum dikasih gambar, belum dikasih grafik, hanya informasi mentahnya aja. Nah, ini ya, make the PPT today, raw PPT, make a simple and impressive design. Maksudnya Miss Vira dengan make a simple and impressive design itu apa? Nah, maksudnya jangan terlalu banyak teks di sana. Nah, jadi begini, ketika orang presentasi, ketika dia melihat di sana ada gambar dan ada tulisan, dan Anda ngoceh, orang itu kebanyakan tidak mendengarkan Anda yang ngoceh, tapi membaca yang Anda tulis di PPT Anda. Jadi kuncinya apa? Anda harus meminimaliskan tulisan yang ada di PPT Anda. Caranya bagaimana, Miss? Tulis informasi yang penting saja. Bukan berarti di sana tidak ada tulisan sama sekali ya. Di sana tetap ada tulisan tapi sedikit. Hanya important point atau important information only. Anda tidak perlu menulis terlalu panjang kali lebar sampai separagraf Anda tulis semua salah. Tidak boleh. Jadi simple. Anda boleh menyediakan gambar yang sesuai atau grafik kalau mau menceritakan grafik atau history, mau menceritakan dengan gambar dengan keterangan itu boleh. Nah, asalkan Anda nanti ketika Anda berbicara, maka orang itu akan mendengarkan Anda sambil melihat gambarnya. Jadi Anda yang ngoceh tidak sia-sia gitu kan. Nah, today, make a raw script. What phrases you use to deliver the presentation and how you move from one slide to another slide. Maksudnya bagaimana? Nah, setelah Anda bagi nih tugasnya, Anda nentuin Anda punya berapa slide nanti, slide 1 tentang apa, slide 2 tentang apa, nah Anda bikin skripnya nih sekarang. Apa sih, Miss, maksudnya skripnya? Ya skrip sama kayak kemarin. Kalau skrip yang kemarin Anda bikin opening sama closing, nah kalau sekarang bikin versi komplitnya. Duh, Miss, kan panjang, Miss. Informasinya nggak usah kamu masukin, biar nggak panjang. Jadi cukup opening aja, setelah opening itu Anda bisa setelah opening itu Anda kasih, okay, today about blah 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 blah, and I would like to begin from the definitions of IT. Sudah titik, jangan nyebutin definisinya apa gitu kan di skripnya. Skrip untuk lebih lanjutnya kan nanti ketika Anda presentasi. Nah setelah itu, okay, now we are going to move to the next slide. Nah, misalkan seperti itu sampai terakhir, sampai Anda menutup. Bikin skrip yang seperti itu. Itu namanya raw script. Jadi Anda tidak masukin informasi yang mau Anda sampaikan. Enggak, hanya phrasesnya untuk nyampaikan di awal apa, ketika mau pindah slide Anda ngomong apa, terus slide apa yang mau Anda omongin, judulnya aja Anda masukin, seperti itu. And the next, make sure every presenter master the materials. Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, kalau bisa tema yang Anda bawakan ini, Anda sudah mengerti. Jangan membawakan materi yang Anda nggak paham sama sekali. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan Anda tidak paham, ketika ada pertanyaan, pasti waktunya akan lebih lama. Sedangkan Miss Vira akan memberi batasan. Misalkan maksimal untuk Q&A adalah 10 menit. Jadi Anda presentasinya maksimalnya 20 menit, Q&A-nya 10 menit.
Jadi akan ada waktu sekitar 30 menit untuk total presentasi yang Anda bawakan. Nah, jadi kalau dalam 10 menit Anda tetap tidak bisa menjawab, maka otomatis poin presentasi Anda berkurang, karena berarti Anda tidak menguasai materinya. Berbeda lagi ketika Anda mendapatkan pertanyaan dari teman-teman Anda dan pertanyaan itu tidak nyambung sama topik yang Anda bawain. Anda bisa menolak. Nah, nanti kan karena ada 30-an lebih mahasiswa yang join di presentasi Anda, maka kuncinya Anda harus menyaring atau memilih cukup 3 pertanyaan saja. Jadi misalkan ada pertanyaan masuk 15 nih, cukup 3 aja yang dijawab. Sisanya Miss dijawab gimana? Sisanya nanti dijawab secara offline dan dikirimkan laporannya, diupload di e-learning. Gitu. Yang lainnya dijawab secara offline aja, bukan online. Oke. Lanjut, what you need to prepare before presenting. Nah, sebelum presentasi lagi nih, 2 minggu lagi, nah, make sure you have set the task of every member in your group. Sudah jelas tugasnya. Misalkan, nantinya ini kelasnya karena kalau kita pakai Zoom, ini maksimalnya 40 menit, tidak bakal efektif, makanya nanti Miss Vira akan suruh ketua kelas untuk bikin Google Class. Atau Miss Vira yang akan buatin Anda yang join. Gitu ya, nanti Anda bisa share presentasi Anda di sana, di Google Meets-nya. Nah, jadi nantinya Anda harus bagi tugas. Rek, sopo sing bagian ngeklik iki. Rek, sopo sing bagian iki. Rek, sopo sing bagian show iki. Intinya dibagi tugasnya. Nanti kamu bagian nyari ini, kamu bagian nyatet ini. Nah, nanti dibagi tugasnya gitu. Jangan semua dibrekno 1-2 orang, yang lainnya hanya menonton saja. No. Semua harus punya equal responsibility. Every member must have role responsibility in the presentation. Everyone must present their ideas. Jadi tidak ada ceritanya, Miss, ini anggotanya 5 orang, 1 jadi operator. Nggak ada operator. Semua operator, semua presenter. Jadi, intinya, semua menjadi presenter dalam presentasi Anda. Tidak ada yang satunya, Miss, satunya tugasnya, Allahu Akbar. Apa sih, Bang? Jangan, tidak boleh. Jadi, semuanya punya rules yang equal. Semuanya punya rules yang equal. Tidak ada yang satu jadi operator saja, tidak ada. Make sure you have a stable internet connection and laptop during the presentation. Jangan alasan, Miss, kita nggak ada laptop nih, Miss. Bentar nih, ada satu more. Oke. Apa, Dik? Terus, jadi, jangan sampai ada yang misalkan, Miss, internetnya nggak stabil nih, Miss, kita nggak bisa presentasi. Nggak bisa. Anda harus memastikan Anda punya internet connection yang stabil. Bagaimana caranya? Ya silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Misalkan salah satu teman kelompoknya ada wifi connection yang stabil, Anda bisa di sana, gitu kan? Istilahnya komunikasikan secara bersama-sama. Intinya seperti itu. Nah, make sure you have a stable sudah. You must master the material delivered. There will be a Q&A session. Udah Miss Vira jelasin tadi. The presentation will be held online via Google Meet. The leader of the class will make the room, then invite me. Nah, ini yang maksudnya Miss Vira, ketua kelasnya nanti buat Google Class dan membagikan linknya paling tidak 1 jam sebelum dimulai. Itu tugasnya ketua kelas. Tapi kalau ketua kelasnya nggak bisa, ya terpaksa Miss Vira yang bikin. Tapi diusahakan ketua kelas ya yang buat Google Meet-nya. Jadi Miss Vira tinggal ngeklik link, nanti Miss Vira tinggal ngikutin aja gitu. Oke, lanjut. Wait. The assessment. Penilaiannya gimana sih? Apa yang Miss Vira nilai di presentasi Anda nanti? Yang pasti yang pertama group engagement. Maksudnya bagaimana? Nah, Anda sama grupnya kompak nggak sih? Bentar. Anda sama grupnya kompak nggak sih? Anda sudah membagi tugasnya rata nggak sih? Atau ada yang dominasi, yang lainnya nggak ngerjain? Atau ada yang nggak ngapa-ngapain? Nah, ini yang Miss Vira nilai. Kompak nggak sih? The PPT organization. Nah, ini juga yang paling penting sebenarnya. PowerPoint organization-nya, Anda menata PowerPoint-nya bagaimana? Dari hal yang termudah ke yang tersulit, atau dari acak-adul, dari A lompat ke Z, Z lompat ke B. Jadi informasinya harus jelas urutannya. Nah, kalau bisa, Anda harus sudah punya outline di depan, atau rangkuman. Kira-kira yang mau Anda omongin dari apa ke apa sih? Nah, itu harus ada.
Terus, apalagi penilaiannya Miss Vira? Anda sudah master nggak sih materi yang Anda bawain? Anda menguasai nggak sih? Nah, kalau Anda menguasai, otomatis nilai Anda bagus gitu kan. Kalau tidak menguasai, otomatis nilai Anda berkurang. Nah, yang keempat adalah the speaking fluency. Maksudnya bagaimana ya? Bahasa Inggris yang Anda pakai bagaimana? Misalkan Anda bicaranya, saya sering sekali kakak-kakak kelas Anda itu bicara bahasa Inggrisnya lucu sekali. Dalam artian lucu sekali, kadang mereka ngomong about, apa artinya about? Tentang kan? About, mereka ngomongnya about. Ada yang bilang about. Pokoknya lucu banget. Jarang banget ada yang bilang bener about. It is about. Ada yang bilang presentation itu presentation. Terus before itu dibaca before. Jadi it's such a funny presentation. Jadi Anda harusnya melatih dulu cara ngomongnya gimana, direkam. Nah, kalau nggak tahu cara bacanya gimana, Miss, bahasa Inggris nih jelimet, Miss, terlalu complicated. Aku nih nggak ngerti, Miss, cara bacanya ini terlalu banyak kata-kata yang harus dimasteri. Gampang. Pakai kamus online, klik katanya. Kata-kata yang menurut kamu sulit aja, jangan semua kata kamu cari, nggak nutut waktunya. Perkara nanti ada yang misfluency sedikit-sedikit, ada yang istilahnya pronunciation, yang pronunciation-nya nggak pas, yang cara lafalnya nggak pas, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang jelas secara umum Anda udah banyak benernya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita kan belajar nih. The body language. Nah, the body language itu yang Miss Vira nilai dari Anda dalam presentasi online. Ini adalah mimik wajah Anda yang paling penting. Anda presentasi tapi wajahnya datar banget. And hello everyone. I'd like to talk today and it is about the history of IT. Happy watching. Misalkan ya, slide banget. Maaf ya, beginilah kondisi ketika seorang emak-emak harus ngajar dari rumah. Ya, Miss, nggak apa-apa, Miss. Oke. And then body language lebih dari mimik wajah Anda, ekspresi Anda. Jadi jangan ketika kita presentasi jangan buram wajahnya ya. Kita harus cheerful, kita harus ceria. Beda ceritanya kalau kita bawakan berita yang sedih ya, memang harus sedih wajahnya. Tapi kalau presentasi akademik jangan mukanya flat, ya at least ada senyumnya, nggak flat atau nggak boringin wajahnya gitu ya. Oke, next. Wait. Oke. Nah, be careful. Nah, hati-hati nih. Ini yang sering banget terlupakan sama mahasiswa kadang. Nah, kalau buat PPT itu perhatikan teksnya. Maksudnya perhatikan teksnya gimana? Jangan kebanyakan input teks di layar. Nggak efektif. Orang tuh nggak mungkin mendengarkan sambil membaca segitu banyaknya. Jadi bagaimana caranya? Anda taruh informasi yang penting-penting aja dalam slide-nya. Jangan semua paragraf, 2 paragraf. Sering kali kakak kelas Anda ketika nggak saya kasih tahu, itu 1 paragraf dimasukin semua jadi 1 slide. Jadi bayangin gimana boringnya ngelihat tulisan kecil-kecil segitu banyaknya di layar, udah ngantuk duluan. Jadi teman-temannya yang ngeliat pun udah angop-angop, dia belum ngomong udah sumpah duluan gitu kan. Kalau bisa kasih animasi yang atraktif gitu ya kalau bisa. The font size. Oke, the font size. The font size. Nah, kalau the font size itu maksudnya adalah font size dalam layar Anda. Kalau muncul secara online, Anda harus cobain dulu nih. Jangan Anda langsung bikin font size rolas ketok kok, 14 ketok kok. Jangan seperti itu. Coba terlebih dahulu. Kayak Miss Vira yang pakai sekarang ini paling enggak 18 kadang. Nggak pernah sampai 14, 12 itu jarang banget. 16, 18, atau 20, itu biasanya mesti terlihat di layar. Tergantung seberapa banyak teks yang mau Anda input di layar itu. Jadi semakin banyak, usahakan font size yang paling kecil jangan lebih kecil dari 16 atau 18 ya. Usahakan paling kecil itu udah 16. Nah, terus the color blend. Nah, ini kadang yang bikin mata kita ini itchy. Merasa apa ya, silaumen gitu ya. Warnanya terang-terang semua slide-nya. Jadi males kita lihatnya, aduh silau duluan. Jadi kalau bisa dikombinasi. Kalau misalkan background-nya agak terang, mungkin
background depannya yang ditumpuk itu agak gelap. Atau kalau backgroundnya gelap, depannya agak terang sedikit. Jangan terang, ketemu terang. Oke, meeting saya akan berakhir dalam 10 menit. Oke, sudah ada warning nih. Nah, terus ada the appropriate image. The color blend ini sebenarnya udah ada di video yang Miss Vira share. Itu ada beberapa gambaran. Oke, jadi the color blend di video yang Miss Vira share di e-learning itu sebenarnya udah ada. Jadi misalkan the color blend ini maksudnya colornya itu yang lebih bagus gimana sih? Nah itu sebenarnya ada di 31 Creative PowerPoint yang udah Miss Vira share di e-learning itu ada. Kalau Anda boring, Anda percepat aja, itu banyak banget ilmu membuat PowerPoint yang impresif sama atraktif. Nah, the chart atau grafik. Nah, kalau Anda memasukkan data, pastikan Anda menggunakan chart yang jelas. Chartnya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar tanpa informasi. Chartnya harus sedang di layar, dan informasinya juga harus terlihat. Nah, itu ya. Sementara, ini ada satu lagi. Apa yang harus Anda hindari dalam presentasi Anda nanti? Yang pertama, don't read. Jangan baca. Jangan baca nih gimana? Anda boleh nyiapin note, boleh. Tapi nggak seluruh presentasi Anda hanya terbatas pada note-nya dan tidak ada interaksi sama sekali sama audiens. Itu nggak boleh. Don't be confused. Jangan bingung. Nah, di depan layar gini Anda jangan kelihatan, gelisah, kepiye, kira kepiye. Jangan. Pastikan ketika Anda sudah berhadapan dengan layar, Anda sudah santai, Anda sudah nyaman, gitu boleh. Jangan, semua orang pasti akan confused, bukan confused, nervous. Ya. Jadi jangan ngetarani nek bingung gitu loh. Nggak usah, aku bingung loh, ini gimana nih, ini gimana, nggak usah. Don't be late. Pastikan on time. Jangan sampai Anda telat, itu yang paling penting. No reason for canceling the presentation. Nggak ada alasan untuk menunda presentasi. Miss, saya sakit, Miss. Saya tidak bisa bangun. Nah, itu boleh. Tapi kalau ada seperti itu, Anda harus bertukar jadwal dengan teman Anda paling tidak 1 hari sebelumnya. Jadi teman Anda sudah siap terlebih dahulu. All member must actively participate in presentation. Semua anggota kelas, semua anggota member dari presentasi harus aktif bertanya. Jadi semua orang harus mengajukan 1 pertanyaan kepada presenternya. Tidak boleh diam mendengarkan, tidak boleh. Semua harus mengajukan at least 1 pertanyaan. Dan itu nanti disubmit secara online kalau di chatnya Google Meet, silahkan Anda langsung di chatnya Google Meet, langsung tulis pertanyaannya. Ya, kalau tidak bisa di chatnya Google Meet, Anda langsung tulis di WhatsApp. Ya, kalau takut hilang nih setelah live ini hilang, ya udah pertanyaannya kirim ke WhatsApp-nya grupnya aja. Siapa namanya, kayak formatnya Miss Vira tanya biasanya, nama, pertanyaan, dan tanya, nama, pertanyaan. Ada pertanyaan? Ayo, waktunya tinggal 5 menit lagi ini. Oke, silakan pertanyaan. Saya, Miss. Hah? Iya, saya, Miss. Iya, silahkan Mas Muhammad Zainul. Kan itu suruh ngumpulin raw PPT-nya, Miss. Tapi punya saya sudah ada kayak animasinya gitu, Miss. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Oh, iya. Salah. Yang penting ini raw PPT dulu secara umum. Miss Vira pengen tahu, udah masuk nggak sih PPT-mu ini? Sudah benar nggak sih susunan PPT-mu? Itu sih sebenarnya yang Miss Vira pengen lihat. Kalau sudah, Miss sudah jadi malah PPT saya, nggak apa-apa, silakan. Better. Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, anytime, Mas Zainul. Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Ayo. Silahkan yang lainnya. Jangan dia membisu. Ada Naimah, ada Jasmine, Dedi, dan semua. Saya lagi, Miss. Oh ya, Mas Zainul, gimana? Kan itu nanti dirangkum di Word kan ya, Miss? Iya. Dirangkum. Skripnya? Itu ditulisnya nanti bahasa Inggris apa bahasa Indo, Miss? Yo, bahasa Inggris lah. Iya. Iya, Miss. Oke. Siapa lagi mau bertanya? Silahkan. Waktunya kurang. Miss, saya, Miss.
Siapa namanya? Mbak Ajeng. Ya. Ya, ayo Mbak Ajeng. Untuk skripnya tadi kan opening, closing, terus sama isi rangkumannya itu kayak pergantian, cara bicaranya pergantian slide itu. Ya, Miss. Ya, pergantian slide-nya sama intinya topiknya apa yang mau dibawain. Misalkan, now we are going to move to the next slides. The development. Misalkan seperti itu. Gitu ya, Mbak Ajeng. Ya, Miss. Lainnya? Siapa lagi? Allahu Akbar. Lainnya siapa lagi? Nggak boleh mainan ini dulu, wes. Pegang, wes. Ada lagi? Silahkan, waktu kita kurang 3 menit. Yang mau bertanya lainnya yang masih kurang jelas. Oke, yang kurang jelas. Siapa? Mas Agung, Dedi, Safa. Miss. Siapa? Mas Kusen. Untuk skripnya itu dikumpulkan satu orang satu apa satu kelompok satu, Miss? Jadi sebenarnya satu kelompok tuh bikinnya satu, tapi untuk tahu semua kerja itu tetap harus nguploadnya individual. Jadi Anda terekam mengerjakan semua. Tetap diupload di akunnya masing-masing. Tetap diupload di akunnya masing-masing. Jadi bukannya satu kelompok terus satu yang semua orang tetap harus submit. Sudah, wes. Gitu ya. Ada lagi itu siapa? Barusan yang tanya, Mas siapa? Kusen. Yes, Miss. Oke. Siapa lagi? Yang mau bertanya silahkan. Safa, Naimah, Agus, Ferian, Muhammad Bustomi, Bagus Rizky, Aliani Hoirunisa, Aisyah. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ayo, waktunya kurang 2 menit. Ada yang mau bertanya? Udah? Saya. Yang bilang saya nih siapa? Ajeng? Ya. Iya, Mbak Ajeng. Kan semisal, sekarang udah dibuat konsepnya, slide-nya itu, kayak topik-topiknya. Terus kalau waktu presentasi, apa ya? Gimana? Kayak beda, ada sedikit berbeda dari konsepnya itu gimana? Intinya kan nggak melenceng jauh ya, mungkin cuma nambahin info sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya. It is okay. Yang lainnya? Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan. Siapa ini? Muhammad Andian. Siapa? Muhammad Andian Firmansyah. Andian. Ya, Mas Andian. Itu berarti nggak boleh ada pembagian ya, Miss? Kayak ada moderator, itu berarti harus sama rata semua ya? Semua jelasin, ikut jelasin gitu? Iya, semua tetap punya bagian di slide-nya. Dalam artian, Miss, satu orang tok moderatornya nggak ada yang jadi moderator tok, nggak ada. Kalau mau membuka silahkan. Ada yang membuka boleh, nggak apa-apa. Ada yang membuka, ada tugasnya membuka, tapi dia tetap harus juga ada bagian untuk presentasi. Membuka boleh, kamu bagian buka, terus ini, apa namanya, slide pertama, kedua, boleh, nggak apa-apa. Tapi harus tetap ada bagian presentasinya. Oh iya. Kan moderator aja, jangan ada bagian presentasi, nggak boleh. Semuanya harus punya andil dalam presentasi, harus punya bagian slide. Oke. Lagi? Oke, copy that, Miss, copy that. Oke, thank you. Ada lagi? Sudah habis waktunya, habis ini off. Jadi Miss Vira tutup dulu. Thank you very much. Semoga kita bisa segera bertemu lagi. Kalau live Zoom seperti ini kayaknya lebih enak, saya bisa interaksi dengan Anda. Thank you very much. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau tidak dipahami bisa konsultasi di WhatsApp ya. Di grup masih open anytime. Jadi ada pertanyaan, Miss Vira masih welcome. Any question? Thank you. Ini siapa ini?
Jangan lupa like and subscribe. Okay, thank you. Thank you anyone. See you again next occasions and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.